Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kegiatan interogasi kembali memakan korban. Kali ini Suri Intan yang tidak lain ipar dari Parit Wulung yang menjadi korbannya. Akankah ada korban lainnya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Sesudah para pengawal diperintahkan menyeret ketiga mayat itu, maka Parit Wulung melanjutkan pertemuan dengan membuka pembicaraan. Kurasa mengenai Sultan tak perlu kita bicarakan panjang lebar. Cepat atau lambat, orang-orang kita akan segera menangkapnya. Tapi, apa yang menjadi pikiranku ialah lenyapnya keris pusaka kerajaan Tumbal yang menjadi syahnya kedudukanku sebagai seorang raja nanti. Keris itu pasti dibawa kabur oleh Sultan Hasanuddin, kata Resi Macan Setan pula. Mungkin pula dicuri atau dilarikan oleh seorang lain, Singo Ireng mengetengahi. Tanpa keris Tumbal Wilayuda itu pun tak akan ada seorang yang bisa menolak penobatanmu sebagai Raja Banten, Parit Wulung, kecuali kalau mereka mau terima nasib digerogoti cacing di liang kubur. Soal itu, aku tak khawatir. Tapi dalam hal ini, kita berhadapan dengan rakyat. Rakyat hanya akan mengakui aku sebagai raja bila keris Tumbal Wilayuda ada di tanganku. Kenapa ambil pusing dengan rakyat? Tukas Singo Ireng. Mereka mau terima atau tidak, mereka mau mampus sekalipun, kita tak perlu ambil peduli. Rakyat tidak lebih dari domba-domba yang bisa kita halau sesuka hati. Tapi, di samping itu, keris Tumbal Wilayuda adalah satu senjata sakti dan keramat, ujar Parit Wulung. Sakti, aku percaya, tapi kalau dikatakan keramat, itu adalah tahayul, menyaut Singo Ireng. Parit Wulung tak berkata apa-apa, namun dalam hati dia merasa tidak senang. Maka berkatalah dia, aku minta pada kalian, terutama Resi Macan Seta dan Singo Ireng, untuk mencari Sultan dan menemukan keris Tumbal Wilayuda itu sampai dapat. Singo Ireng mengunyah anggurnya lambat-lambat, lalu berkata, ini tak termasuk dalam hitungan kita, Parit Wulung. Tempo hari, kau hanya minta aku dan kakakku membantu pemberontakan sampai terlaksana. Kini Banten sudah jatuh dan berada di tanganmu. Perjanjian kita beres dan kami sudah saatnya menerima balas jasa. Mengenai soal balas jasa, Resi berdua tak usah cemas. Kalian berdua boleh membawa segala harta kekayaan apa saja dari Banten ini sebanyak yang kalian bisa bawa. Tapi bila kalian bersedia pula membantu mencari dan menangkap Sultan serta menemukan keris pusaka tumbal kerajaan itu, maka bagian kalian tentu akan lipat ganda. Singo Ireng manggut-manggut. Baiklah, katanya. Soal harta, aku tidak begitu tamak. Tapi setiap perempuan cantik di Banten ini adalah milikku. Hari itu adalah hari kedua sesudah jatuhnya takhta kerajaan Banten ke dalam tangan kaum pemberontak pimpinan Parit Wulung. Suasana di kota raja yang sehari sebelumnya senantiasa diliputi kepanikan kini mulai mereda. Namun di mana-mana kelihatan berkeliaran tentara-tentara pemberontak di setiap tempat yang dianggap penting, terutama di sepanjang perbatasan, senantiasa dijaga ketat oleh tentara. Pagi itu, pagi ketiga dari berkuasanya kaum pemberontak, kelihatanlah dua orang berjalan kaki. Yang satu sudah tua dan terbungkuk-bungkuk, yang satu lagi masih muda. Keduanya mengenakan pakaian bertambal-tambal serta kotor. Kulit badan dan muka mereka pun coreng-moreng
dan rambut awut-awutan. Dari keadaan kedua orang ini, sepintas lalu saja orang segera berkesimpulan bahwa mereka adalah pengemis.